Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun dari Bumi Lancang Kuning, Provinsi Riau. Perkenalkan, saya Suryanti dari SD Negeri 47 Pekanbaru. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan jurnal refleksi mingguan 1 Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 4 dengan model 4C. Minggu ini, saya mulai mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak melalui ruang kolaborasi yang dikenal dengan LMS, yaitu Learning Management System. Setelah kegiatan program guru penggerak Angkatan 4 ini dibuka secara resmi oleh Pak Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, yaitu Pak Nadiem Makarim, dan selanjutnya diikuti dengan lokakarya perdana. Di dalam LMS tersedia serangkaian aktivitas mulai dari kegiatan pendahuluan, simulasi aktivitas, dan modul-modul yang akan dipelajari berikut jadwal pelaksanaannya. Setelah menyimak pendahuluan dan melakukan simulasi aktivitas, saya mulai memasuki modul 1 dengan syarat saya harus mengikuti pretest dengan jadwal yang sudah ditentukan. Meski dengan hasil pretest yang mengecewakan, justru membuat saya memang merasa harus lebih serius mempelajari modul 1 ini. Saya mulai melahap satu persatu modul 1.1 tentang refleksi filosofi pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara. Nah, sebagai pendidik dan calon guru penggerak, tentunya filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara ini yang kita kenal dengan Bapak Pendidikan Indonesia sangat erat kaitannya dengan tugas saya sebagai calon guru penggerak, di mana salah satu tujuan guru penggerak adalah menjadi pemimpin pembelajaran. Pemikiran KHD tentang pendidikan dapat saya jadikan acuan dan inspirasi dalam kegiatan pembelajaran maupun dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana praktek yang saya jalankan selama ini? Apakah sudah sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara atau masih banyak yang kurang? Saya sadar kegiatan pembelajaran yang selama ini dilakukan di kelas jauh dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di antaranya, selama ini pembelajaran yang saya lakukan terfokus pada materi kognitif dengan tidak mempertimbangkan penanaman nilai-nilai budi pekerti. Selain itu, saya lebih banyak melakukan pembelajaran yang berpusat pada guru. Misalnya, jarang melibatkan anak dalam diskusi dan model pembelajaran yang terlalu monoton, di mana lebih banyak metode ceramahnya dibandingkan dengan metode-metode lain. Saya juga tidak memberikan kebebasan pada anak dalam belajar. Saya cenderung lebih membiarkan anak di kelas, jarang mengajak anak keluar kelas, yang tentunya lebih memberikan kebebasan kepada anak. Saya juga jarang memberikan kesempatan kepada anak untuk bermain, yang seharusnya saya selipkan dalam pembelajaran. Selama ini saya juga terlalu menuntut anak mengerjakan setumpuk tugas dan tugas tanpa memperhatikan kodratnya. Menurut saya, konsep-konsep penting pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu sistem Among, anak dituntun, anak diberi kesempatan namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong di sini dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Nah, dari segi tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat.
Pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Nah, di sini didiklah anak dengan cara yang sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya sendiri. Seperti sekarang, yang diperlukan adalah kecakapan hidup abad 21. Selain itu, konsep yang penting menurut saya adalah trilogi pendidikan, yaitu Ingarso Sungtulodo, yang berarti di depan memimpin harus memberi teladan, Ing Madio Mangunkarso, yang bermakna di tengah memberi bimbingan, Tuthuri Handayani, yang mengandung arti di belakang memberi dorongan. Selain itu, konsep-konsep penting pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah dalam pembelajaran, hendaknya guru memberikan kebebasan pada anak untuk merdeka dalam belajar. Pembelajaran yang berpusat pada murid. Di sini, anak itu adalah subjek, bukan objek. Nah, selama ini guru memperlakukan anak itu sebagai subjek, bukan objek. Selanjutnya, perubahan yang saya rasakan setelah mempelajari modul ini adalah sebagai pendidik, sebagai calon guru penggerak, mata hati saya terbuka bahwa sebenarnya seharusnya saya memperlakukan anak didik saya sesuai dengan kodratnya. Filosofi pendidikan KHD membuat saya sadar bahwa sebagai pendidik hanya bisa menuntun anak sesuai kodratnya. Tugas pendidik hanya menebalkan perilaku anak. Jadi, pendidik harus hati-hati dalam usaha menebalkan laku anak. Jangan sampai justru membuat anak menjadi lebih buruk. Saya sadar apa yang saya lakukan kepada murid ada yang keliru dan perlu diperbaiki, terutama menyamaratakan minat, bakat, dan potensi anak yang jelas-jelas bertentangan dengan kodrat anak. Saya sadar kedepannya perlu melakukan berbagai perubahan, pembaharuan, diantaranya melakukan pembelajaran yang berpusat pada anak, merancang pembelajaran yang menyenangkan dan bahagia, penanaman nilai-nilai budi pekerti pada anak. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.